Cinta butuh pengorbanan. Pada tahun 1945, negeri kaya raya akan sumber daya alam, namun para penduduknya tidak merasakan apa yang mereka miliki. Negeri yang harusnya menjadi tempat mereka untuk singgah, dengan sungguh harus terampas oleh penjajah. Di sebuah kota Citayam, hiduplah kalangan masyarakat pribumi yang hidup menderita. Mereka dipaksa bekerja untuk menghidupi para penjajah. Beginilah hidup, kadang susah banget. Sabar ya bun, namanya hidup ya begitu. Untung saya punya suami, jadi tidak terlalu kesepian. Udah mah hidup susah, jomblo lagi duh. Kasihan banget. Astagfirullah, istighfar bu, istighfar. Semua akan indah pada waktunya. Aku memang belum beruntung. Datang ibu-ibu rempong bernama Tuti Tita Tati yang menghampiri ibu-ibu pribumi. Hati siapa yang tak kecewa? Atuh tita titu sayang, kasih sayang darimu yang semakin menghilang. Apakah kau sudah punya penggantiku? Lihat nih ada rakyat jelata. Ups, lihat nih emas kita banyak, gak kayak kalian. Udah mah miskin, dekil lagi. Kalian iri ya sama kita? Iya. Gak bisa kayak kita? Iya. Ketika ibu-ibu pribumi sedang meratapi nasib mereka, tiba-tiba masuklah Jugun Lampu dengan berpakaian berkain sutra dan berjalan berlenggak-lenggok dengan menggunakan khasnya payung kebanggaan mereka. Lenggak-lenggok bergoyang musik dangdutan. Lenggak-lenggok. Lihatlah wahai putri bangsawan, nasib kita jauh lebih baik. Hidup kita serba mewah. Lihatlah mereka, kumuh, dekil, hidup dalam kesulitan. Betul sekali. Udah mah bau, dekil, hidup lagi. Mendengar cemoohan tersebut, ibu-ibu pribumi merasa sakit. Hatinya tersisih mendengar tajamnya perkataan yang dikatakan wanita penghibur Jepang. Kami hidup seadanya, tapi kami hidup dalam hormat. Kami hidup di negeri dengan rasa cinta, bukan merampas milik orang lain. Betul itu. Tukang perampas. Saat ibu-ibu pribumi dengan ibu-ibu penghibur Jepang sedang jambak-jambakan, tiba-tiba muncullah tentara Jepang. Ada apa ini? Kenapa kalian bertikai? Raffi mendekati Noni, melihat wajah Noni yang berantakan setelah adegan jambak-menjambak. Maka Raffi dengan khawatir dan marah bertanya, Wahai noniku, siapa yang membuatmu terluka? Ku ingin kau tahu, ku ingin kau selalu dekat denganmu setiap hariku. Sudahkah kau yakin untuk mencintaiku? Ku ingin hanya satu untuk selamanya. Wahai tentara Jepang, tarik semua perempuan pribumi itu. Buat mereka merasakan sakit yang lebih dari Noni rasakan. Wakata. saat tentara akan membawa paksa dan akan menyiksa ibu-ibu pribumi, tentara Jepang mendapatkan telepon yang menyatakan bahwa negara Jepang telah dibom oleh Amerika, yaitu di Nagasaki dan Hiroshima. Baiklah, terima kasih atas infonya. Tuan, saya mendapatkan informasi bahwa Nagasaki dan Hiroshima telah... Hontoni baka. Oleh karena itu, seluruh pasukan Jepang pergi meninggalkan Nusantara untuk pergi ke Hiroshima dan Nagasaki. Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa negara Jepang dibom di Nagasaki dan Hiroshima.
akhirnya memberitahukan kepada Soekarno agar menyelenggarakan deklarasi kemerdekaan. Bung, saat ini Nusantara sedang kosong dalam genggaman Jepang. Bagaimana kalau kesempatan ini kita gunakan untuk deklarasi kemerdekaan? Tidak, kita tidak bisa gabah. Tapi kesempatan ini tidak mungkin terjadi lagi, Bung. Aku akan berdiskusi dengan pihak Jepang. Mereka telah berjanji akan memberikan kemerdekaan. Kalian bersabarlah dulu. Tersebar luas berita Jepang dibom. Maka masyarakat terus mendesak Soekarno termasuk golongan ibu-ibu pribumi. Ayo deklarasikan kemerdekaan, Bung. Betul, Bung. Bagaimana nasib kita yang jomblo ke depannya? Negara terjajah, hati menjadi resah. Mendengar desakan tersebut dan desakan golongan muda, maka Soekarno memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Soekarno terdiam merenung tampak gelisah dengan memikirkan bagaimana kehidupan Nusantara ke depannya. Melihat suaminya gelisah, maka Soekarni mendekati suaminya. Apa yang membuatmu terlihat gelisah, wahai suamiku? Aku resah memikirkan keadaan rakyat, namun aku takut keputusan ini akan menimbulkan pertumpahan darah. Jangan khawatir, suamiku. Semua dukungan rakyat tertuju padamu. Mari kita hadapi bersama. Terima kasih sudah selalu bersamaku. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk menjahit bendera merah putih untuk deklarasi kemerdekaan. Wahai Ibu Melik, saya minta tolong jahitkan bendera merah putih untuk kemerdekaan Indonesia. Merah berarti darah dan putih berarti tulang. Saya ingin mengingatkan para anak bangsa bahwa kelak kemerdekaan didapat dengan cinta dan pengorbanan. Ya, Bung, akan saya buatkan lambang negara Indonesia dengan cinta dan ketulusan. Manakala hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan siang seakan berlagu. Soekarno dan Hatta akhirnya memutuskan mewakili rakyat Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka!